Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Arya Wikramawardhana dan teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Misbodin dengan NIM 1412 400 170. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasa Ardianto dengan NIM 14 12 400 171. Perkenalkan, nama saya Fikri Ainul Hakim dengan NIM 14 12 400 164. Di sini kami Perkenalkan akan nama saya Denis Dianto dengan NIM 1412400109. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan exception sampling plan dalam pengendalian kualitas PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Yang pertama untuk latar belakang. Exception sampling merupakan metode inspeksi statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu lot atau kelompok produk dapat diterima atau ditolak berdasarkan pemeriksaan terhadap sejumlah sampai tertentu. Metode ini dipilih karena lebih efisien dibandingkan inspeksi 100%, terutama pada kondisi produksi skala besar dengan volume yang sangat tinggi, seperti pada industri mie instan dengan menggunakan exception sampling PT Indofood CBP Sukses Makmur. Tak dapat menghemat waktu dan biaya tanpa mengabaikan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode exception sampling dengan standar ANC atau ASCII Z1.4 dan ANSI ASCII Z1.9 pada proses pengendalian kualitas produk mie instan di PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Yang kedua, bagaimana sampling penerimaan dengan ukuran sampel dalam asesmen sampling. Ketiga, bagaimana sensitivitas asesmen sampling dalam membedakan kualitas slot produk. Yang keempat, bagaimana dengan risiko produsen dan risiko konsumen dalam exception sampling. Untuk yang kelima, apa yang dimaksud dengan exception sampling dalam quality control? Yang keenam, apa saja macam atau jenis exception sampling yang digunakan dalam pengendalian kualitas? Untuk yang ketujuh, bagaimana rancangan sampling tunggal dalam exception sampling? Dan yang terakhir, nomor untuk kedelapan, bagaimana kurva karakteristik operasi QC atau quality control dalam assessment sampling? Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Satu, mengetahui apa yang dimaksud. Kedua, mengetahui macam atau jenis acceptance sampling yang digunakan dalam pengendalian kualitas. Lalu yang ketiga, mengetahui rancangan sampling tanggal dalam acceptance sampling. Yang keempat, mengetahui kurva karakteristik operasi OC dalam acceptance sampling. Lalu yang kelima, mengetahui sampling penerimaan dengan ukuran sampel dalam acceptance sampling. Lalu yang keenam, mengetahui sensitivitas acceptance sampling dalam membedakan kualitas lot produk. Lalu yang ketujuh, mengetahui risiko produsen dan risiko konsumen dalam acceptance sampling. Lalu yang kedelapan, mengetahui penerapan metode acceptance sampling dengan standar ANSI atau ASQ Z1.4 dan ANSI atau ASQ Z1.9 pada proses pengendalian kualitas produk mie instan di PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK. Kemudian ada Lalu 3 aspek dari acceptance sampling yang harus dipahami. Aspek pertama, acceptance sampling fungsinya adalah untuk melakukan load sentencing, bukan untuk mengestimasi karakteristik kualitas load. Aspek kedua, acceptance sampling bukan bentuk langsung dari pengendalian kualitas, hanya sebagai metode menentukan disposisi terhadap produk yang datang, bahan baku, atau produk yang telah dihasilkan.
atau barang jadi, diterima atau ditolak. Kemudian aspek ketiga, penggunaan paling efektif acceptance sampling adalah sebagai alat audit untuk memastikan proses sudah sesuai dengan syarat. Kemudian macam acceptance atau jenis sampling. Data atribut acceptance sampling disebut atribut adalah metode acceptance sampling di mana setiap item dalam sampel diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sesuai konform atau tidak sesuai non-konform, cacat atau tidak cacat, baik atau buruk. Dalam analisis acceptance sampling, atribut menggunakan standar metode MIL STD 1105D atau ANSI atau ASCII Z1.4. Data variable. Acceptance sampling variable adalah metode acceptance sampling di mana karakteristik kualitas yang diukur berupa data variable, yaitu data yang diperoleh dari pengukuran skala kontinu seperti berat, panjang, diameter, kadar air, dan sebagainya. Dalam analisis acceptance sampling, variabel menggunakan standar metode MIL STD 414 atau ANSI atau ASCII Z1.9. Lalu Pak. karakteristik operasi. Rumus distribusi Bayesian untuk data atribut. PA sama dengan P buka kurung D C titik U tutup kurung sama dengan E D sama dengan O hingga C tutup kurung, lalu E minus D tutup kurung. Rumus distribusi normal untuk data variabel PA ZP minus K X N. Keterangan ZP sama dengan Z minus value pada proporsi cacat P, K sama dengan nilai kriteria penerimaan. N sama dengan ukuran sampel. Studi kasus produk utama yang dianalisis dalam studi kasus ini adalah mie instan Indomie goreng dalam kemasan 85 gram per bungkus. Dalam proses produksi dan pengendalian kualitas, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melakukan pemeriksaan terhadap dua parameter penting, yaitu pertama, data atribut. Cacat memang kemasan mie instan yang diperiksa secara visual dikategorikan sebagai konform atau non-konform. Yang kedua, data variabel kadar air dalam produk mie instan yang diukur secara kuantitatif menggunakan analisis laboratorium standar SNI 3551 per 20212 menetapkan kadar air maksimum sebesar 14,5% pada mie instan. Analisis data atribut. Analisis dilakukan pada tanggal 15 April 2025 digunakan untuk melihat sampel per bungkus dengan total 20 lot yang diambil dari 1000 sampai 1500 bungkus yang berada di gudang distribusi. Satu bungkus mie instan memiliki berat 85 gram, maka ditemukan dari studi kasus ini. Berikut adalah pengelolaan sampel tunggal. Analisis menggunakan sampel tunggal artinya sampel diambil secara acak satu kali dari setiap lot sesuai jumlah sampel yang telah ditentukan standar metode ANSI atau ASCII Z1.4 dengan kode D berdasarkan tabel ANSI atau ASCII Z1.4 diperoleh kode huruf D normal, jumlah sampel 13, IL 1,5, AC 0, RE 1.
Kriteria keputusan, jika jumlah cacat D sama dengan 0, maka lot diterima. Jika jumlah cacat D kurang dari 1, maka lot ditolak. Berikut adalah tabel-tabelnya. Dari pengolahan data atribut dengan sampel tunggal dapat dilihat dari tabel bawah 20 lot. Yang diteliti mempunyai nilai AC sama dengan 0 dan RE kurang dari 1, artinya cacat yang ditoleransi tiap sampelnya maksimal 0. Pada hasil pengamatan tanggal 15 April 2025 terdapat 3 lot yang ditolak, yaitu lot nomor 3, 7, dan 13 karena jumlah cacat kurang dari 1. Kemasan robek, segel tidak sempurna, dan bumbu tidak lengkap. Kemudian pengolahan sampel ganda pada tabel standar double sampling ANSI atau ASCII Z1-4, kode huruf D dengan AQL 1,5% ditandai dengan simbol bulat yang menunjukkan tidak tersedia rencana double sampling sehingga digunakan kode G untuk keperluan simulasi dan pembelajaran. Pada tabel tahap sampel pertama dengan N8 AC0 RE2, sampel kedua N8 AC1 RE2. Kriteria keputusan sampel pertama D sama dengan 0 sehingga diterima, atau D sama dengan 1 sehingga lanjut. Sampel kedua D lebih besar dari 2 sehingga ditolak. Kriteria keputusan sampel kedua atau total cacat D1 plus D2, total kurang dari 1 sehingga diterima, kemudian total lebih dari 2 kemudian ditolak. Kemudian ini hasil dari tabel penghitungan di data data sebelumnya. Dan pengolahan data atribut dengan sampel ganda terdapat 3 lot yang memerlukan sampel kedua, lot 3, 7, dan 17. Karena D1 sama dengan 1, setelah pengambilan sampel kedua, lot 3 dan 17 diterima, atau total cacat sama dengan 1 lebih kecil dari AC2 sama dengan 1. Sedangkan lot 7 ditolak dengan total cacat sama dengan 2 lebih besar daripada RE sama dengan 2. Lot 13 langsung ditolak pada sampel pertama karena T1 sama dengan 2 lebih besar dari RE1 sama dengan 2. Baik, di sini ada analisis data variabel. Pada perencanaan sampling variabel ANSI atau ASV Z1.9, prosedur pengambilan sampel dilakukan secara acak untuk menghitung nilai statistik ZBSA Z-score terhadap batas spesifikasi atas. Parameter yang dianalisis adalah kadar air, moisture content dalam produk mie instan dengan batas spesifikasi atas BSA sama dengan 14,5% sesuai SNI 3551 sampai 2012. Rumus perhitungan ZBSA sama dengan buka kurung BSA dikurangi X tutup kurung atau S. Keterangan ZBSA sama dengan nilai statistik yang dihitung BSA sama dengan batas spesifikasi atas 14,5%, X sama dengan nilai rata-rata sampel, S sama dengan standar deviasi sampel. Kriteria keputusan, jika ZBSA lebih besar dari K, lot diterima. Jika ZBSA lebih kecil dari K, lot ditolak. Parameter assessment sampling variabel. Di bawah ini adalah data-data, parameter, dan keterangan. Selanjutnya ada pengolahan sampel ganda.
Analisis menggunakan sampel ganda dengan pengambilan sampel dibagi menjadi 2 tahap. Karena tabel rencana sampel double sampling ANSI atau ASQ Z19 merupakan dokumentasi berlisensi dilakukan asumsi nilai K dan N untuk tujuan simulasi dan pemberian sebagai berikut. Di sini tabel analisis berdasarkan tabel sampel pertama, terdapat 4 lot yang masuk ke tahap sampel kedua. Karena nilai ZBSA 1 berada di zona lanjut. Setelah penggabungan sampel pertama dan kedua, semua lot tersebut diterima karena nilai ZBSA digabungkan KF sama dengan 2,00. Kurva OC sampel ganda atau data variabel kode B dan C menunjukkan bahwa probabilitas penerimaan lot menurun terhadap seiring meningkatnya proporsi cacat. Kurva sampel gabungan selalu berada di atas kurva sampel pertama, menunjukkan manfaat penggunaan 2 tahap inspeksi. Rencana sampling ganda B dan C mampu memberikan perlindungan yang baik terhadap konsumen sekaligus memberikan kesempatan evaluasi tambahan bagi lot yang hasilnya belum pasti pada tahap pertama. Sini tabel sampel. Kesimpulan, Acceptance Sampling Plan merupakan metode pengendalian kualitas berbasis statistik yang digunakan untuk menentukan penerimaan atau penolakan suatu lot produk melalui pemeriksaan sejumlah sampel tertentu. Metode ini digunakan sebagai alternatif inspeksi 100% karena lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan tenaga kerja terutama pada industri mie instan dengan volume produksi yang sangat besar. Penerapan metode acceptance sampling dengan standar ANSI atau ASQ Z1.4 atribut sama dengan cacat kemasan dan ANSI atau ASQ Z1.9 variabel sama dengan kadar air. Terbukti mampu membantu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam menentukan keputusan penerimaan atau penolakan lot produksi secara objektif, efisien dan terukur sesuai standar SNI 3551 sampai 2012. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.